Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Imada Pradana Adiputra SESH MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniata SEAK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini SEMSI AK selaku dosen penelaah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi Produk, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Tampasiring. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Made Smitarani, NIM 1817051110, Program Studi S1 Akuntansi. Adapun materi yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini pertumbuhan dan perkembangan sektor bisnis mengalami kemajuan yang begitu besar dalam bidang bisnis. Sehingga peran usaha kecil dan menengah sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM sejauh ini mencapai 64,2 juta, memberikan kontribusi 61,07% terhadap produk domestik bruto, di mana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mengakumulasi hingga 60,4% dari total investasi. Artikel econ.go.id 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi memiliki basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang besar dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Seperti halnya di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, di mana Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki ribuan industri kreatif dengan peningkatan 18,11% dan menyerap ratusan ribu pekerja yang meningkat dari tahun ke tahun, dari portalnews.com 2016. Di samping itu, Kabupaten Gianyar juga merupakan kabupaten yang memiliki sektor kuliner sebagai sektor unggulan. Sehingga dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Gianyar telah dinobatkan menjadi salah satu dari 10 kabupaten atau kota sekreatif se-Indonesia. Artikel explorgianyar.com 2021. Hanya saja, di balik keunggulan serta peningkatan UMKM di Kabupaten Gianyar, terdapat juga permasalahan dalam berbagai UMKM di Kabupaten Gianyar, khususnya UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampasiring terkait dengan kinerja UMKM. Adanya fenomena perkembangan dalam bisnis mengharuskan UMKM untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan dapat mengambil keputusan di masa depan demi persaingan yang semakin ketat untuk keberhasilan dalam usaha. Namun isunya, masih banyak pelaku UMKM di Kecamatan Tampasiring masih menggabungkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Mereka tidak mencatat bagaimana pengeluaran untuk biaya produksi dan berapa banyak pendapatan yang diperoleh, sehingga mereka tidak begitu mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang mereka peroleh. Yang kedua yaitu kurangnya mempertahankan cita rasa dari produk agar konsisten, membuat konsumen mudah bosan atau tidak tertarik akibat persaingan yang semakin ketat, membuat pelaku usaha kurang perhatikan dalam hal kenyamanan tempat, sehingga membuat omset tidak konsisten. Dan terakhir itu kurangnya memanfaatkan perkembangan teknologi dan melakukan teknik pemasaran secara tradisional, di mana pelaku usaha kuliner masih menunggu pembeli untuk mengunjungi rumah makan atau warung makan mereka, sehingga mereka melakukan teknik pemasaran secara tradisional yang masih meyakini jasa dari mulut ke mulut pembeli yang pernah makan di tempat mereka. Ini berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu pertama, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tampasiring kurang memperhatikan pengelolaan keuangan dan kurang dalam pemahaman mengelola keuangan dengan baik karena pelaku usaha sering mencampurkan antara keuangan individu dengan keuangan bisnis. Yang kedua, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tampasiring masih memiliki omset penjualan yang tidak konsisten karena kurangnya dalam pengembangan produk dalam menjalankan suatu usahanya. Dan yang terakhir yaitu kualitas sumber daya manusia pada pelaku UMKM di Kecamatan Tampasiring masih sangat rendah dalam hal memasarkan produk lewat online, sehingga berpengaruh pada kinerja usaha itu sendiri. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah yang bertujuan agar peneliti mampu lebih fokus, lebih mendalam, dan tidak melebar dari permasalahan yang diteliti. Sehingga dari banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM,
Maka peneliti membatasi permasalahan dengan hanya mempergunakan 3 variabel, yaitu literasi keuangan, inovasi produk, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Yang kedua, bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Manfaat dalam penelitian ini ditinjau dari segi teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan mampu memperluas wawasan. Sedangkan dari segi praktis ada 3. Yang pertama, bagi pelaku UMKM sebagai pertimbangan mengambil kebijakan maupun keputusan yang baik, sehingga mampu mengelola finansial usaha dan menjaga kinerja pelaku usaha. Yang kedua, bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan, inovasi produk, dan kualitas sumber daya manusia, serta kinerja. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Resources-Based View atau disingkat RBV yang diperkenalkan oleh Werner Phil pada tahun 1984 dengan pandangan bahwa sumber daya dan kemampuan suatu perusahaan sangat penting, di mana sebagai dasar kemampuan daya saing dan kinerja dari perusahaan. Yang dimaksud dalam teori ini yaitu sekumpulan daya menonjol yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan keunggulan dalam bersaing. Sumber daya perusahaan sangat penting dalam mewujudkan keunggulan bersaing yang mempengaruhi keuntungan perusahaan. Bernard Phil 1995. Asumsi dari penerapan teori result-based view adalah suatu cara di mana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan cara mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sumber daya sebagai aset potensi perusahaan dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu sumber daya berwujud, sumber daya tidak berwujud, dan sumber daya manusia. Barney 2001 berdasarkan konsep RBV atau Research Based View yang menjadi fokus utamanya yaitu masalah sumber daya internal. Maka dalam penelitian ini terdiri dari literasi keuangan, inovasi produk, dan kualitas sumber daya manusia. Kajian hasil penelitian yang relevan yang digunakan yaitu dari Sulistyo dan kawan-kawan 2022 dengan hasil penelitian pertama terdapat pengaruh positif literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua, terdapat pengaruh positif kompetisi sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif inovasi produk terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Wonosobo. Kemudian dari Suryantini dan Sulindawati 2020, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Dari Kasenda dan Wijayangka 2019, literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Dan terakhir dari Lestari 2021, terdapat pengaruh positif inovasi produk terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dilihat dari kebaruan yaitu pada variabel literasi keuangan dan variabel inovasi produk. Kedua variabel tersebut jarang digunakan atau diteliti oleh peneliti dalam penelitian kinerja sebelumnya. Perbedaan berikutnya adalah pada jenis UMKM. Pada riset ini menggunakan UMKM di industri atau sektor kuliner. Selain jenis UMKM, lokasi penelitian ini juga berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang saya sebutkan tadi di sini, terlihat bahwa jelas sekali belum ada penelitian yang membahas terkait pengaruh literasi keuangan, inovasi produk, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tapak Siring. Maka dari itu, berikut ini adalah kerangka berpikir yang menjelaskan alur penelitian saya untuk kedepannya. Dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis H1, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, H2, inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, H3, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Bagian selanjutnya, metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini berlokasi di UMKM sektor kuliner Kecamatan Tapak Siring. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Juni tahun 2022 seperti tabel yang sudah tertera di dalam slide.
Rancangan penelitian ini adalah seperti yang sudah tertera dalam slide, di mana penelitian ini adalah kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang akan diteliti. Responden penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Kecamatan Tampak Siring. Untuk pengambilan datanya menggunakan kuesioner yang akan disebar langsung ke responden sesuai sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah data profil UMKM formal sektor kuliner yang ada di Kecamatan Tampak Siring. Menurut data dari kantor camat Tampak Siring, jumlah UMKM di Kecamatan Tampak Siring yang bergerak di bidang atau sektor kuliner pada tahun 2021 sebanyak 72 UMKM yang tersebar di 8 desa atau kelurahan di Kecamatan Tampak Siring. Dengan pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode atau teknik non-probability sampling dengan sampling jenuh. Peneliti menggunakan teknik sampling ini dikarenakan jumlah populasi sebanyak 72 UMKM. Jenis datanya yaitu data kuantitatif. Dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Gianyar, dan hasil kuesioner berupa tanggapan responden dengan sumber data primer dan juga sekunder. Untuk primer berupa kuesioner dan sekunder data dari jumlah UMKM. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Untuk instrumen penelitiannya, indikator untuk variabel literasi keuangan terdiri dari pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan. Untuk variabel inovasi produk terdiri dari perluasan produk, peniruan produk, dan produk baru. Dan kualitas sumber daya manusia terdiri dari pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk variabel kinerja UMKM terdiri dari pendapatan dan volume penjualan. Terakhir, untuk teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik ada uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis terdiri dari uji regresi linier berganda, uji T, uji koefisien, dan determinasi. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.